Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat eh, bertemu kembali pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis di sesi yang ketiga. Bapak akan membahas mengenai hukum perjanjian atau bisa juga disebut dengan kontrak bisnis. Ya, baik. Definisi secara umum dimaksudkan hukum antara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ya, jadi intinya ada ikatan, ada hak dan kewajiban, ya, ikatan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut. Itu definisi dan ya ada ikatan. Nah, tujuan dari bisnis itu layaknya seperti undang-undang, mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Bedanya, undang-undang mengatur masyarakat secara umum, sedangkan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang memberikan kesepakatan. Ya, berbeda. Jadi undang-undang itu mengatur masyarakat secara umum, sedangkan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang memberikan kesepakatan di dalam kontrak bisnis tersebut, di dalam perjanjian tersebut. Nah, tujuan dari perjanjian, ya. Lalu bentuk dari perjanjian itu sendiri ada dua, ya, bentuk tertulis dan bentuk lisan atau tidak tertulis. Nah, bentuk tertulis merupakan kontrak bisnis, suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Kontrak bisnis dibuat di bawah tangan, di mana para pihak menandatangani sebuah kontrak bisnis di atas materai. Ya, legalitasnya itu sah di atas materai. Nah, biasanya ini secara tertulis gitu. Hak dan kewajibannya disampaikan secara tertulis. Itu bentuk perjanjian hukum secara tertulis, perjanjian hukum secara lisan, ya, secara lisan. Nih pada umumnya lisan dianggap sah, ya, selayaknya kontrak tertulis. Pasal 1320 KUH Perdata sama sekali tidak mengatur dan mewajibkan suatu kontrak atau perjanjian dibuat secara tertulis, ya. Jadi sesuai dengan
pasal 1320 KUH Perdata itu tidak menyebutkan ya, tidak mengatur atau tidak mewajibkan suatu kontrak atau perjanjian dibuat secara tertulis. Sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum, ya, perjanjian lisan. Namun tidak semua perjanjian dapat dilakukan secara lisan, ya, tidak semuanya perjanjian dapat dilakukan secara lisan. Misalnya perjanjian proyek, pembuatan jasa konstruksi, kan itu tidak bisa hanya disampaikan secara lisan, tapi harus disampaikan ya hak dan kewajibannya, spesifikasinya berapa lama, jangka waktunya berapa lama, nilai proyek. Nah, itu tidak bisa secara lisan ya, karena kompleksitasnya yang sangat tinggi. Ya, resikonya sangat tinggi. Nah, apabila bentuk-bentuk perjanjian secara lisan mungkin menitik beratkan pada barang bukti, ya, atau bukti-bukti yang dapat dijadikan penguat kita dalam melakukan perjanjian, seperti bukti tulisan, ya, itu harus disimpan dengan baik. Bukti tulisan yang menyatakan perjanjian bersama, ya, ada hak dan kewajibannya. Lalu bukti dengan saksi. Nah, apabila ada saksi, ya saksinya siapa, bersedia menjadi saksi atas perjanjian, hukum perjanjian atau kontrak bisnis dari satu orang kepada orang lain. Ya, itu boleh ada saksi. Ya. Lalu persangkaan, ya. Lalu pengakuan, lalu sumpah. Persangkaan, pengakuan, sumpah itu biasanya secara lisan. Ya. Itu bentuk-bentuk perjanjian dalam hukum perjanjian atau kontrak bisnis, tertulis dan tidak tertulis atau lisan. Lalu yang berikutnya ada syarat-syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian itu ada 4, terdiri syarat subjektif dan syarat objektif. Diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat subjektif menyangkut para pembuatnya, tidak dipenuhinya syarat di bawah ini mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan atau voidel. Ya, jadi apa saja sih dari syarat-syarat sah perjanjian? Yang pertama kan adanya subjektif. Subjektif merupakan surat subjek perjanjian, ya, subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia serta badan hukum. Maka daripada itu, semua manusia dan badan hukum dapat melakukan perjanjian dengan syarat manusia atau orang dan badan hukum tersebut sudah dinyatakan cakap menurut hukum. Nah, dalam subjektif ada 2, ya, mengenai kesepakatan. Ya, jadi syarat-syarat sah perjanjian itu ada subjektif dan ada objektif. Di dalam subjektif ada kesepakatan, adanya kesepakatan kehendak dari pihak-pihak dan wewenang ya berbuat dalam kesepakatan tersebut tidak terjadi. Nah,
Di dalam subjektif adanya kesepakatan, kehendak dari pihak-pihak, dan wewenang yang membuat kesepakatan tersebut. Dalam kesepakatan tersebut, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada penipuan, atau tidak boleh ada kekilafan atau kekeliruan. Ya, jadi harus sadar, ya, dalam kondisi sadar, dalam kondisi tidak ada paksaan, tidak ada penipuan di dalamnya. Ya, itu contoh dari kesepakatan, ya, dari sisi subjektif. Yang kedua, ada kecakapan, ya, wewenang berbuat sah secara hukum, ya. Dua wewenang berbuah sah secara hukum yaitu kecakapan orang yang sudah dewasa. Nah, itu secara subjektif, ya, syarat sah dalam perjanjian yaitu orang yang sudah dewasa, orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan, ya, atau di bawah hukum biasanya. Lalu kalau dulu ada wanita yang bersuami, tapi syarat ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, kalau dulu mah wanita yang bersuami tidak bisa. Sekarang ketentuannya sudah dicabut lagi. Lalu ada orang yang tidak dilarang oleh undang-undang melakukan perbuatan tertentu. Itu ada di undang-undangnya. Lalu syarat-syarat sah perjanjian secara objektif yaitu objek perjanjian itu harus dapat ditentukan. Tidak dilihat dari apakah barang itu sudah ada untuk sekarang atau yang akan datang, ya, yang nanti akan ada. Nah, di dalam syarat-syarat sah perjanjian itu harus adanya perihal hal tertentu, ya, yang disepakati. Ya, berdasarkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda, ya, harus mempunyai pokok suatu benda atau zat yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, ya. Berarti bahwa apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak, barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, ya. Jadi hal tertentu itu barangnya dapat ditentukan, ya. Jadi mempunyai pokok suatu benda, ya, itu jenisnya harus ditentukan apa yang dimaksud objeknya. Lalu yang kedua mengenai objektif, biasanya ada sah dalam perjanjian, syarat sahnya perjanjian. Yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu ilegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal, ya, apabila ada klausula yang ilegal, bertentangan dengan kesusilaan, ya, bertentangan dengan ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya perjanjian untuk membunuh. Wah, ini sangat tidak baik, ya, tidak bagus. Tidak boleh dicontoh. Seorang mempunyai objek tujuan yang ilegal, maka kontrak itu tidak sah, ya, karena tujuannya ilegal. Tujuannya tidak baik. Menurut pasal 1335 junto
1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Ya. Jadi menurut pasal 1335 ya Junto 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, ini dilarang ya, tidak boleh. Jadi syarat sah perjanjiannya tidak dapat sah di mata hukum karena tujuannya ilegal. Lalu ada asas-asas hukum perjanjian ya atau asas-asas hukum mengenai kontrak. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak ya. Dengan asas kebebasan berkontrak, orang dapat menciptakan ya, kita dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru menyimpang dari apa yang tidak diatur oleh undang-undang, tetapi tidak boleh bertentangan dengan apa yang dilarang oleh undang-undang. Ya, kita harus menaati undang-undang, tidak boleh kita melarang undang-undang. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Ya, asas hukum perjanjian itu asas kebebasan berkontrak. Jadi setiap orang dapat mengikat perjanjian dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, sebagai perjanjian. Ya, tapi di dalamnya tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang ya yang tidak ada di undang-undang. Lalu asas-asas hukum berikutnya ada asas pacta sunt servanda secara bahasa Latinnya ya, bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ya, ini ada di hukum internasional. Ya, termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969. Wina itu Wina Convention dianggap sebagai induk perjanjian internasional karena konvensi ini yang pertama kali memuat ketentuan ya Code of Conduct yang mengikat mengenai perjanjian internasional. Melalui konvensi ini, semua ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur, mulai dari ratifikasi, reservasi, hingga mengundurkan diri negara dari suatu perjanjian internasional, seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Mengundurkan diri dari Wiener Convention 1969 pada tahun 2002 lalu. Dengan adanya konvensi ini, perjanjian internasional antar negara
tidak lagi diatur oleh kebiasaan internasional, namun oleh suatu perjanjian yang mengikat yang menuntun nilai kepatuhan yang tinggi dari negara anggotanya dan hanya bisa berubah apabila ada konsen dari seluruh negara anggota Vienna Convention tersebut. Tidak seperti kebiasaan internasional yang dapat berubah apabila ada tren internasional baru. Ya, itu sesuai konferensi Wina, ya. Itu hukum mengatur. Lalu asas konsensian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara pihak mengenai hak-hak yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, ya. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak atau konsensus para pihak yang membuat kontrak. Kemudian, syarat sahnya perjanjian atau kontrak yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengenai suatu hal tertentu secara yuridis. Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui, ya, disetujui oleh kedua belah pihak, ya. Itu asas-asas hukum perjanjian atau kontrak perjanjian, ya. Asas kebebasan berkontrak, siapa saja bisa membuat perjanjian, ya, kontrak bisnis, tapi harus sesuai dengan undang-undang, tidak boleh keluar dari undang-undang. Asas pasca sunt servanda ini berdasarkan konferensi Wina atau yang mengatur hukum internasional. Lalu asas konsensualisme yang mengatur kesepakatan dari kedua belah pihak. Lalu ada perjanjian baku, ya, atau standar kontrak, perjanjian yang isinya dibuat atau disusun secara sepihak, ya. Ciri-ciri dari perjanjian baku antara lain, isi perjanjian dibuat ditentukan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat. Lalu debitur tidak turut dalam menentukan substansi kontrak. Debitur cenderung untuk menerima isi kontrak karena kebutuhan, ya, kebutuhan pembiayaan. Format dipisah, formatnya massal ataupun individu, ya, biasanya ini sudah ada debitur. Contoh perjanjian baku, perjanjian kredit, perjanjian asuransi, ya, ini contoh dari perjanjian baku. Atau ada juga, ya, kenapa tak ternama? Jadi perjanjian tak ternama merupakan perjanjian yang belum diatur dalam KUH Perdata dan KUHD. Lahirnya perjanjian ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang menyatakan setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun atau parties ekonomi. Contoh perjanjian tak bernama atau perjanjian yang diatur di luar KUH Perdata itu kayak leasing. Perjanjian sewa 1, angka 1, keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
nomor 1169 garis miring KMK titik 01 garis mendefinisikan leasing sebagai sewa guna usaha, ya, ialah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, modal baik secara sewa guna usaha, menyediakan barang, modal, ya, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Leasing dikategorikan sebagai salah satu bentuk perjanjian tidak bernama, mengingat sampai sekarang tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Pengaturan leasing baru terdapat pada tingkat keputusan Menteri Keuangan, ya, peraturan-peraturan lain di bawahnya. Dia belum ada peraturan bakunya. Yaitu perjanjian joint venture. Ya, venture adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis untuk menyelenggarakan bisnis bersama dalam jangka waktu tertentu. Adapun dua perusahaan tertentu adalah perusahaan yang berasal dari dalam negeri dengan perusahaan dari luar negeri, ya, dua entitas tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, joint venture ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kegiatan penanaman modal asing. Tujuan utamanya yaitu agar perusahaan memberikan kekuatan ekonomi kepada perusahaan induk mendapatkan keuntungan bersama. Itu perjanjian oleh dua perusahaan, satu di luar modal. Lalu dengan franchise, ya. Pengertian waralaba berasal dari kata wara yang berarti lebih atau istimewa dan kata laba yang berarti untung. Jadi waralaba artinya usaha yang memberikan keuntungan lebih. Dalam PP nomor 16 tahun 1997, 1997 dan Kepmen Perindag nomor 259 garis miring 1997 tentang cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak, ya, atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan perjanjian ternama di dalam perjanjian hukum. One prestasi dan post merger disebut dengan one prestasi. Janji, ya, perbuatan ingkar janji atas kontrak bisnis tadi atau hukum perjanjian atau perjanjian yang mengikat satu pihak dengan pihak lainnya. One prestasi merupakan perbuatan ingkar janji, tidak melakukan apa yang telah disanggupinya, tidak melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagian mestinya, ya, mengerjakan tapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, ya, melaksanakan perjanjian tetapi terlambat, tidak sesuai dengan kontrak dalam perjanjian tersebut, melakukan yang ternyata tidak boleh dilakukan, ya, melanggar ini. Itu contoh-contoh one prestasi, ya, atau hal ingkar janji. Ya, ini tidak baik. Penetapan one prestasi dengan cara somasi, ya, ini bisa kita somasi apabila ada pihak-pihak yang melakukan one prestasi, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu bisa kita somasi
Ya, biasanya somasi dengan melakukan SP1, surat peringatan yang pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga itu harus diingatkan ya, disomasi apabila tidak sesuai. Dan ada yang namanya post major ya. Post major atau overmatch adalah suatu keadaan dan dapat melaksanakan perjanjian yang disebabkan bukan kesalahan debitur. Ya, kita dapat bedakan mana when prestasi, mana post major. Kalau when prestasi itu dilakukan oleh pihak yang melakukan hal yang disengaja, tidak sesuai dengan aturan, ya, atau melebihi jangka waktu, ya, atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang menjadi kewajibannya, itu one prestasi ya, hal-hal yang kurang baik. Kalau post major itu di mana suatu ada keadaan darurat di mana debitur tidak dapat melakukan perjanjian yang disebabkan bukan kesalahan debitur, tapi karena ada keadaan darurat. Nih, akibat hukum dari post major ya timbul resiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap resiko jika timbul post major ya. Contohnya mungkin contoh dari post major kayak bencana alam. Ya, biasanya kalau debitur pengusaha yang memanfaatkan sumber daya alam, wah ternyata terjadinya bencana alam. Ya, kebanjiran atau longsor. Kan itu tidak dapat kita harapkan ya, tapi itu terjadi gitu. Nah, itu dikategorikan dengan post major. Ya, tanggung jawab resiko menurut teori objektif dan teori subjektif. Ya, jadi harus dilihat berdasarkan subjektivitasnya serta objektivitasnya. Resiko dalam hukum perikatan merupakan ajaran tentang siapa yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan post major. Nah, akibat keadaan memaksa karena perjanjian itu debitur harus menyelesaikan permasalahan, maka kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi. Agar perjanjian atau terjadi post major. Lalu tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut. Ya, jadi kreditur tidak dapat mengatakan bahwa debitur itu lalai misalnya. Ya, tapi ini kejadiannya post major. Kejadian di luar batas. Ya, bencana alam biasanya. Makanya kreditur tidak dapat menuntut. Ya. Lalu kreditur tidak dapat meminta memutusan perjanjian. Ya, kreditur tidak bisa secara pihak memutuskan perjanjian, tapi harus dilihat secara objektivitas, secara subjektivitas, kita mencari win-win solution, ya, solusi terbaik apa, ya, untuk mereview kembali kontrak bisnis atau perjanjian yang ada di dalamnya. Ya, jadi karena adanya post major, kedua belah pihak harus melihat dengan cermat. Ya, tidak boleh mengatakan lalai kepada debitur, ya, atau memutuskan perjanjian. Ya, ini harus dilihat secara cermat ya dari kedua belah pihak. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan Bapak hari ini mengenai hukum perjanjian atau kontrak bisnis
Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh melalui WhatsApp Bapak atau di kolom komentar channel YouTube Bapak. Ya, baik. Bapak akhiri sesi hukum perjanjian atau kontrak bisnis. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.